Halo semuanya, kalau akreditasi unggul itu jadi target Anda, nah Anda udah ada di tempat yang pas banget. Kita akan sama-sama bedah ya panduan resmi dari Lamomba tentang gimana caranya menyusun dokumen evaluasi diri atau yang biasa kita sebut DED. Yuk kita langsung mulai aja. Nah, ini dia nih sumber utama kita. Panduan resmi penyusunan DED. Kelihatannya mungkin, wah tebal dan rumit ya. Tapi tenang, jangan pusing dulu. Coba deh anggap ini bukan sebagai tantangan, tapi justru sebagai peta jalan. Peta yang bakal kita pakai bareng-bareng buat ngebimbing Dita sampai ke predikat unggul. Oke, ini agenda kita ya. Simple aja. Kita akan mulai dari pencarian keunggulannya dulu, terus masuk ke jantung peningkatannya. Setelah itu kita bedah anatomi DED, jelajahi ketujuh kriterianya, dan dari situ kita lihat gimana cara mengubah wawasan jadi aksi. Terakhir, kita simpulkan semuanya jadi peta jalan menuju unggul, rapi dan terstruktur. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Yuk, kita samakan dulu persepsi kita. Kita perlu pahami fondasinya, bahwa akreditasi itu sebetulnya bukan cuma soal centang-centang kepatuhan loh. Ini lebih dalam dari itu. Ini soal sebuah perjalanan. Perjalanan institusi kita menuju keunggulan yang sesungguhnya. Ini nih, poin paling penting yang harus kita pegang. Akreditasi itu bukan proyek sekali selesai, terus udah. Bukan sama sekali. Ini tuh sebuah siklus perbaikan yang terus-menerus, hidup dan berputar. Lalu, DID itu perannya apa? Nah, DID inilah yang jadi motor penggeraknya, yang memulai setiap putaran dari siklus perbaikan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih evaluasi diri? Kenapa ini jadi langkah pertama yang katanya paling krusial? Apa sebetulnya inti filosofi di baliknya? Yuk, kita cari tahu. Coba kita lihat definisinya langsung dari panduannya. Evaluasi diri itu adalah upaya sistematis untuk menghimpun dan mengolah data menjadi informasi yang andal. Kata kuncinya di mana? Betul, andal. Artinya apa? Artinya, kita berhenti pakai asumsi. Semua keputusan ke depan harus didasarkan pada fakta yang solid. Jadi proses evaluasi ini punya 3 fungsi utama yang kuat banget. 1, buat memperlihatkan, pamer gitu ya, apa aja yang sudah berhasil kita capai. 2, sebagai alat buat menjaga kinerja yang sudah bagus ini supaya nggak turun. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, jadi fondasi buat merencanakan mau dibawa kemana program studi kita ke depannya. Panduan ini bahkan bilang begini, kutipannya kuat banget. Kemampuan melaksanakan evaluasi merupakan faktor penting dalam peningkatan kualitas program studi. Tuh kan? Jadi jelas ya, ini bukan cuma sekedar ngisi-ngisi dokumen. Ini adalah sebuah kemampuan strategis yang benar-benar menentukan maju atau tidaknya sebuah institusi. Oke, mengapanya sudah jelas ya. Sekarang kita pindah ke apanya. Maksudnya, isinya apa aja sih dokumen evaluasi diri ini? Yuk kita bedah strukturnya. Strukturnya itu sebetulnya sangat logis. Ada 4 bagian utama. Pertama, ada bagian A, isinya profil. Lalu kita masuk ke intinya di bagian B, evaluasi 7 kriteria. Nah, setelah itu di bagian C, kita lakukan analisis dan susun strategi pengembangan. Terakhir, bagian D itu penutup. Alurnya jelas banget kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling daging nih, bagian paling substansial dari DED. Kita akan bahas kriteria-kriteria yang jadi tulang punggung dari seluruh penilaian akreditasi ini. Intinya, semuanya itu bermuara pada 7 pilar utama. Angka 7 ini bukan cuma sekedar angka ya. Ini adalah representasi dari 7 fondasi paling dasar yang harus kokoh untuk menopang sebuah program studi biar bisa jadi benar-benar unggul. Dan ini dia ketujuh kriteria itu, mulai dari orientasi strategis, tata pamong, pengelolaan mahasiswa, dosen, keuangan, pendidikan, sampai penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Coba deh perhatikan, ini kan mencakup semuanya ya, dari yang paling makro seperti visi, sampai yang paling mikro operasional harian, dari mahasiswa sampai dosen, dari duit sampai kurikulum, lengkap, nggak ada yang kelewat. Waduh, kalau kita bahas satu-satu semua, bisa panjang banget ya. Jadi, supaya kita dapat gambaran kedalamannya, gimana kalau kita intip 2 kriteria aja sebagai contoh? Yuk kita lihat. Contoh pertama, kriteria 1, orientasi strategis. Gampangnya gini, kriteria ini tuh kayak nanya ke kita, misi yang kalian tulis itu beneran jadi fondasi buat visi, tujuan dan semua strategi nggak? Nyambung nggak semuanya? Jadi ini semua tentang keselarasan arah dan tujuan. Contoh kedua, kita loncat ke kriteria 6, pendidikan dan pengajaran. Nah, kalau yang ini, kita kayak diajak masuk ke dapur pacunya, ke ruang kelas. Yang dinilai itu semua ekosistemnya. Mulai dari kurikulumnya masih relevan atau enggak, metode belajarnya udah modern belum, sampai yang paling krusial, capaian pembelajaran mahasiswanya itu beneran terjamin apa enggak.
Oke, setelah kita evaluasi semua kriteria tadi, kita sampai di bagian akhir yang nggak kalah penting dari DED. Disinilah momennya. Momen di mana semua hasil evaluasi dan refleksi diri tadi, kita ubah jadi sebuah rencana aksi yang konkret untuk masa depan. Tujuannya jelas banget. Di bagian ini, kita bukan lagi sekadar ngumpulin data, tapi kita mensintesisnya. Kita menyambungkan titik-titik dari semua temuan di 7 kriteria tadi, sampai akhirnya tergambar sebuah peta jalan strategis yang utuh dan masuk akal. Dan salah satu cara yang paling sering dipakai itu, ya analisis SWOT yang udah kita kenal. Ini tuh cara yang efektif banget buat maksa kita untuk melihat kedua arah. Pertama, lihat ke dalam, diri sendiri, jujur apa kekuatan dan kelemahan kita. Kedua, lihat keluar, apa aja peluang dan ancaman yang ada. Dengan begini, strategi yang kita buat nanti jadi lebih realistis dan membumi. Baik, kita sudah sampai di penghujung pembahasan kita. Ada satu hal penting banget yang perlu kita ingat. Jangan pernah lihat DED ini sebagai tujuan akhir. Justru sebaliknya, ini adalah titik awal. Awal dari sebuah perjalanan perbaikan yang berkelanjutan. Jadi ingat ya, dokumen evaluasi diri ini bukan garis finish. Ini adalah balok start. Ini adalah fondasi yang kita bangun supaya kita bisa lari lebih kencang di babak selanjutnya. Babak yang penuh inovasi dan keunggulan. Nah, pertanyaannya sekarang, saya kembalikan ke Anda. Akan seperti apa babak selanjutnya bagi program studi Anda?